Assalamualaikum. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi anzalal Qur'an hudal linnas wa bainatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Kita puji Allah, kita agungkan Allah. Kita masih diberi kesempatan berada dalam naungan bulan suci Ramadan. InsyaAllah ini adalah hari ke-26 ya. Malam nanti kita masuk malam 27. Detik-detik Ramadan akan berpisah dengan kita semakin dekat. Orang-orang yang menerima Ramadan ini dengan imanan wahtisaban ya, yang disyaratkan dalam hadis. Dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu, dipanggil orang yang beriman. Pasti ada rasa gundah ya, kesedihan karena akan berpisah dengan bulan yang penuh keagungan, bulan yang penuh dengan kemuliaan, dan tidak ada jaminan kita masih bisa jumpa dengan bulan Ramadan di tahun yang akan datang. Dan kita bermohon mudah-mudahan Ramadan ini menjadi penghapus semua dosa kesalahan kita semua. Amin. Dan kalaulah di pintu neraka ada nama kita, dihapus oleh Allah dengan kemuliaan bulan suci Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Jemaah yang dimuliakan Allah, Ramadan ini tidak bisa lepas dari Al-Quran. Bahkan kalau kita bicara intisari Ramadan adalah Al-Quran. Saya sering mengatakan tema besar Ramadan itu Al-Quran. Karena memang Al-Quran hadir di bulan Ramadan. Syahrul Ramadan allazi unzila fihil Qur'an hudal linnas wa bainatin minal huda wal furqan. Itu Al-Baqarah ayat 185 ya. Pada bulan Ramadan, Syahrul Ramadan allazi unzila fihil Qur'an, diturunkan Al-Qur'an. Jadi Allah menyebutkan Ramadan ini adalah bulan turunnya Al-Qur'an. Dan Allah mengumumkan fungsi Al-Quran itu hudal linnas, petunjuk bagi seluruh manusia. Tidak hanya orang beriman. Hudal linnas, kita akan berikan nanti ulasannya. Kemudian wa bainati minal huda. Al-Quran itu berisi penjelasan atas petunjuk tersebut. Makanya ayat-ayat Al-Quran itu ya menjadi pembimbing yang mengarahkan kita. Dan dia sebagai furqan, pembeda antara yang hak dan yang batil. Nah, Al-Quran turun bulan Ramadan. Tepatnya kapan? Ya. Dijawab oleh Allah di dalam surah Al-Qadar. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sesungguhnya kami menurunkan Al-Quran itu pada malam Lailatul Qadar, malam kemuliaan. Kapan malam Lailatul Qadar itu? Kalau kita merujuk hadis-hadis Rasulullah, ya, malam Lailatul Qadar itu pada salah satu malam ganjil di 10 terakhir. Tetapi yang sering kita diskusikan, yang kadang-kadang bertengkar tentang malam Lailatul Qadar itu menyangkut kemuliaan Lailatul Qadar. Sedangkan malam diturunkannya Al-Quran, inna anzalnahu fi lailatul qadar, itu hanya terjadi sekali. Yaitu ketika Nabi menerima wahyu. Itulah malam Lailatul Qadar yang disebut oleh surah Al-Qadar. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sungguhnya kami menurunkan Al-Quran pada malam Lailatul Qadar. Dan kita tidak ada di sana. Peristiwa itu terjadi 15 abad yang lalu. Ibnu Abbas malah berpendapat Lailatul Qadar itu turunnya Al-Quran dari Lauh Mahfud di sisi Allah ke langit dunia. Turunnya dari langit dunia, baru nanti Jibril mengambil berangsur-angsur selama lebih kurang 23 tahun menurunkan wahyu kepada Rasulullah. Sebagian ulama berpendapat bahwa turunnya 5 ayat di dalam Gua Hira
Itu yang dimaksud dengan inna anzalnahu fi lailatul qadar. Lalu bagaimana dengan Lailatul Qadar yang kita cari? Ya. Ini berbeda ya, dalam pemahamannya. Yang pertama, Lailatul Qadar itu hanya terjadi sekali, itulah turunnya Al-Quran. Selanjutnya Al-Quran itu turun berangsur-angsur dalam berbagai bulan, tidak hanya bulan Ramadan. Tetapi Allah memberikan kemuliaan Ramadan itu dengan menghadirkan Lailatul Qadar pada setiap Ramadan. Dan itu yang dicontohkan Rasulullah. Sehingga beliau di 10 terakhir membangunkan keluarganya, mengikatkan ikat pinggangnya, dan beliau beriktikaf selama 10 terakhir sampai akhir hayat beliau. Dan itu yang menjadi sunnah, sehingga kita sekarang mengantuk terasa berat duduk di sini. Saya menyadari juga ini ceramah paling berat ya, karena kita itikaf tadi malam. Begitu kita itikaf. Malah saya pada malam Ahad saya khusus mengisi kajian itikaf BSI ya. Jadi pimpinan BSI dengan seluruh stafnya mengadakan itikaf di Masjid Gedung Keuangan yang dipinjam sampai tengah malam di sana. Nah, jamaah yang dicintai Allah, jadi ada pengertian yang harus kita luruskan ya. Lailatul Qadar dalam makna hadirnya Al-Quran pertama kali itu terjadinya hanya sekali. Tetapi Lailatul Qadar dalam bentuk kemuliaan yang Allah hadirkan, Lailatul Qadri khairum min alfi syahrin, yang malamnya itu lebih baik daripada 1000 bulan, itu Allah berikan setiap Ramadan. Dan Rasulullah mengisyaratkan, carilah dia, kejarlah dia, rebutlah dia di salah satu malam ganjil di 10 terakhir. Dan ini disamarkan oleh Rasulullah. Ada orang yang protes, kenapa Rasulullah tidak langsung menyebut misalnya malam 23, kan enak ya Pak, atau malam 27. Jemaah yang dimuliakan Allah, hikmah terbesar ini yang kita lihat kenapa disamarkan. Kalau seandainya disebut hanya malam tertentu, katakan malam 27, maka orang beribadah fokusnya hanya malam 27. Malam lain pasti sepi. Dan itu adalah kecenderungan manusia. Kecenderungan manusia. Yang kedua, kalau ditetapkan tanggalnya 27 misalnya, maka kita bisa ribut satu sama lain. Kenapa? Karena Ramadan itu permulaannya tidak selalu sama. Kebetulan sama kemarin. Hari raya yang rencana tidak sama. Hari raya kemungkinan besar tidak sama. Karena dari perhitungan ilmu hisab, ada teman-teman yang melakukan ru'yah bil hilal, melihat langsung bil hilal, itu juga memakai ilmu hisab untuk menentukan di mana posisi bulan muncul. Untuk menentukan berapa derajat bulan. Sama-sama tahu bahwa derajat bulan itu 1 derajatan sekian. Nah, tetapi teman-teman yang memakai ilmu hisab hakiki, itu kalau sudah muncul derajatnya, ya sudah, artinya sudah ada bulan. Ru'yah bil ilmi kata mereka. Maka jelas beda. Nah, kalau Ramadannya beda, ganjil saya Bapak genap. Iya kan? Bapak genap, saya ganjil. Berkelahi kita hanya gara-gara mencari malam ganjil. Itu sebabnya disamarkan oleh Rasulullah. Begitu bijaksananya Rasulullah. Dibuat samar, kita tidak bisa memastikan. Tapi dia ada. Dan hebatnya hadis-hadis Rasulullah tidak ada diskriminatif dalam ibadah. Misalnya Rasulullah kelihatannya hanya malam ganjil saja, walaupun beliau menyebut pada salah satu malam ganjil. Tapi 10 terakhir itu Rasulullah meningkatkan intensitas ibadahnya. Jemaah yang dicintai oleh Allah, jadi saya kira clear ya Lailatul Qadar. Nah, satu pertanyaan lagi yang sering didiskusikan, karena kita pendekatan Lailatul Qadarnya pakai logika, padahal harusnya pakai hati, iman. Jam 3 malam di kita, dini hari, kita kan melakukan qiyamul lail, berharap turun Lailatul Qadar.
orang Papua sudah jam 5. Dia bilang, Lailatul Qadar di tempat kami sudah, nggak datang lagi ke situ. Ya. Kita dapat Lailatul Qadar di Mekah jam 3, baru selesai sholat tarawih, jam 11 di sana. Di Amerika kita jam 3, di sana jam 2 siang. Lalu Lailatul Qadarnya bagaimana ini? Sekali lagi, Lailatul Qadar itu adalah kemuliaan yang Allah berikan pada setiap Ramadan. Sebagai wujud turunnya Al-Quran 15 abad yang lalu yang begitu agung dan dahsyat. Maka Lailatul Qadar itu hadir pada waktu dan tempat di mana kita beribadah. Jadi kalau kita sedang berada di Aceh, ya waktu kita. Tidak usah sibuk dengan waktu Papua. Kalau kita di sana, dimensinya dimensi Papua. Kita di Mekah, dimensinya dimensi Mekah. Ya, jadi tidak perlu kita ribut ini. Lailatul Qadarnya bisa berapa kali berarti ya. Bahkan kalau ada pesawat supersonik, kita bisa dapat Lailatul Qadar di India. Setelah dapat di kita, terbanglah kita ke sana. Tunggu lagi di India. Dapat 2 kali 1 malam. Karena itu, ya, Ramadan ini tidak bisa dilihat dengan mata lahir, dengan logika yang sangat pendek, ya, tapi harus dilihat dengan iman. Diyakini dia ada. Dan apa yang disampaikan oleh Rasulullah adalah kebenaran dan tidak mungkin dusta. Nah, itu kita tetap ibadah dengan keyakinan kita. Kalau kita berada di Jepang, ya kita ibadah di kondisi Jepang. Nah, Jepang itu 2 jam lebih dulu dari kita. Jadi kita jam 3 di Jepang sudah jam 5. Jadi jemaah yang dicintai oleh Allah, jadi ini Lailatul Qadar. Nah, kemudian turunlah Al-Quran, ya, pada malam Lailatul Qadar itu. Al-Quran itu mukjizat. Semua mukjizat para nabi dan rasul sudah tidak ada lagi. Nabi Musa membelah laut itu mukjizat. Tapi tidak ada lagi, tongkatnya pun tidak ada. Yang sisa tongkat khutbah Jumat banyak. Tapi tongkat Nabi Musa tak ada lagi. Tapi peristiwa Nabi Musa membelah laut bukan dongeng. Karena ilmu pengetahuan sains pun menemukan bukti. Misalnya ditemukan Firaun, ya, yang diyakini dia itu hidup sejaman dengan Nabi Musa. Bahkan di Laut Merah itu ternyata ditemukan artefak namanya. Bekas-bekas kereta yang menunjukkan dulu ada sesuatu yang terjadi pasukan di sana. Ya, tentu sudah membatu menjadi karang dan sebagainya, tapi ini jadi bukti. Demikian mukjizat Nabi Isa, mukjizat Nabi Yunus, ya, mukjizat nabi-nabi yang lain itu semua berakhir dengan wafatnya nabi tersebut. Tetapi mukjizat Nabi Muhammad tetap Allah nampakkan sampai akhir zaman, yaitu Al-Quran. Karena itu judul kita adalah Al-Quran Mukjizat Sepanjang Masa. 15 abad sudah Al-Quran ini hadir. Kalau Al-Quran itu sebuah kebohongan, kalau isi Al-Quran itu adalah dusta, sudah lama ditinggalkan orang. Tidak ada kebohongan yang bisa bertahan berabad-abad. Dan Al-Quran itu semakin saat ini terbuka, terkuak misteri-misteri, ayat-ayat yang luar biasa. Yang kata Syekh Tantawi Johari, ada lebih kurang 750 ayat dalam Al-Quran bicara tentang sains, ya, tentang kaunia. Lebih banyak dari ayat fikih, sekitar 250 ayat. Dan kita kaum muslimin menjadi lemah karena kita terjebak dalam pertikaian fikih yang kadang-kadang menjadi bermusuhan, hanya masalah-masalah perbedaan dalam masalah khilafiyah. Kalau kita belajar sejarah ulama-ulama fikih, ulama mazhab yang terkenal di dunia, kan ada 4. Imam Abu Hanifah itu yang tertua. Ketika beliau wafat, Imam Syafi'i itu baru lahir. Jadi Imam Syafi'i tidak pernah jumpa dengan Imam Abu Hanifah. Tapi menakjubkan, sejarah Imam Syafi'i memperlihatkan bagaimana hubungan beliau dengan murid-murid Imam Abu Hanifah. Begitu harmonis, beliau banyak belajar. Imam Malik itu gurunya Imam Syafi'i.
Mereka berbeda dalam beberapa sudut pandang dan ada pengikut masing-masing. Bahkan ketika Imam Syafi'i sudah habis ilmu Imam Malik, dia berpelukan menangis itu. Imam Malik melepas murid tersayangnya untuk terus mengembara mencari ilmu. Karena itu Imam Syafi'i salah satu imam yang paling banyak berkelana. Beliau ke Kufah, ke tempat murid-murid Abu Hanifah, melakukan diskusi. Bahkan Imam Ahmad bin Hambal itu kalau ditanya siapa Imam Syafi'i, dia pasti menjawab dia guruku. Dan Imam Syafi'i sebaliknya kalau ditanya siapa Ahmad, dia menjawab dia guruku dalam ilmu hadis. Jadi hubungan mereka begitu indah. Nah, kita harusnya seperti itu. Jadi jamaah yang dicintai oleh Allah, 750 ayat akhirnya muncul dalam temuan-temuan sains. Karena itu hudal linnas. Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia itu tidak terbantah ketika Allah mengatakan hudal linnas. Jadi Al-Quran ini terbuka dia. Sudah banyak yang mengkajinya. Kalau dalam istilah keilmuan disebutlah orientalis. Mungkin pernah dengar ya istilah orientalis. Itu mereka yang mengkaji Islam. Fokusnya Al-Quran. Dibiayai dengan biaya besar. Itu para orientalis. Untuk menemukan kelemahan Al-Quran. Untuk membuktikan bahwa Al-Quran itu bohong. Untuk membuktikan Al-Quran itu menjiplak Bible. Itu tujuan yang dilakukan dalam kajian-kajian orientalis. Jadi kalau kita melihat perjalanan Al-Quran, ya, akhirnya membuat frustrasi sebagian mereka. Dibakarlah Al-Quran karena tidak sanggup mengalahkan hujah-hujah Al-Quran. Januari kemarin Al-Quran dibakar di Swedia di hadapan umum. Pernah juga dibakar di Denmark. Dibakar lagi di Norwegia. Di Belanda ada partai yang memang mempelopori pembakaran Al-Quran. Di Amerika. Secara institusi kenegaraan, ya, negaranya melarang, tapi karena di sana adalah kebebasan, maka tidak ditangkap. Walaupun itu dilarang, tapi mereka bebas karena ini kebebasan ekspresi. Ya, itu sebabnya dulu ada di Belanda ya seorang guru yang membunuh seseorang yang menghinakan Al-Quran. Ya. Dan akhirnya dia juga mati ditembak, dia syahid. Karena dia melihat ya, guru itu menghinakan Al-Quran di depan murid-murid di sekolah. Dia bunuh guru itu. Ya. Nah, jamaah yang dimuliakan oleh Allah, kelompok orientalis itu kalau kita cermati paling tidak sekarang terbagi 3 kelompok besar. Yang pertama, mereka mengakui kebenaran Al-Quran dan beriman. Misalnya Maurice Bucaille, itu orang Perancis ya, bahkan dia menulis ya, Science, Bible, Quran. Ya. Jadi itu tulisan dia, bagaimana ilmu pengetahuan, bagaimana Bible, bagaimana Al-Quran. Dan dia bisa membuktikan bahwa ternyata Al-Quran keselarasan dengan ilmu pengetahuan amat luar biasa. Dan bahkan terbantah kalau Al-Quran itu menjiplak Bible. Al-Quran cerita tentang Nabi Yusuf. Al-Quran cerita tentang Nabi Ibrahim. Di dalam Injil juga ada. Sama. Ada cerita tentang Nabi Ibrahim. Ishak, Ismail, Hajar, Sarah. Ya, tapi di dalam Bible yang disembelih Ishak. Datang Al-Quran. Ya, lalu dijelaskan detail oleh hadis yang disembelih itu Ismail. Jadi Al-Quran hadir mengoreksi. Kalau ada yang mengatakan kenapa Al-Quran ceritanya mirip dengan Bible? Karena Nabi Muhammad mengatakan saya bukan Nabi yang bim salah bim, Nabi berdiri sendiri. Saya khataman nabiin, Nabi penutup. Bahkan Nabi memberikan tamsil batu bata, bangunan ada batu bata kosong diisi. Itulah beliau. Beliau melengkapi. Maka kalau kita kembali ke satu contoh saja tentang peristiwa Fir'aun. Fir'aun itu mati tenggelam di Laut Merah. Dan saya waktu sekolah, termasuk bapak ibu ya, kan pelajarannya seperti itu dari guru kita, mati tenggelam.
Selesai. Di dalam Bible disebutkan bahwa Firaun dan pasukannya ditenggelamkan dan musnah sehancur-hancurnya. Artinya nggak ada bekas, habis. Tapi kenapa orang ketemu mumi Firaun? Dan ilmuwan mengakui, dan itu bukan ilmuwan muslim, kan penelitian dunia barat, ini memang hidup sejaman dengan Firaun. Keraguan para ilmuwan ternyata dijelaskan oleh Al-Quran. Silakan baca surah Yunus ayat 92. Fal yauma nunajjika bibadanika litakuna liman khalfaka ayah. Fal yauma nunajjika bibadanika. Pada hari ini kami selamatkan jasadmu, Firaun. Ya. Fal yauma nunajjika bibadanika litakuna liman khalfaka ayah, untuk jadi bukti orang di masa yang akan datang. Jadi Al-Quran tidak menjiplak. Justru Al-Quran memberikan penjelasan tambahan yang tidak ada di dalam kitab sebelumnya. Bahwa Firaun itu mati di laut, kelelep, tapi jenazahnya muncul. Kayak orang meninggal di Lampu, tenggelam. Kan ketemu jenazahnya. Kira-kira Firaun seperti itulah dia. Dia tenggelam, muncul jenazahnya di Mesir. Diambil sama rakyatnya, dimumikan. Dan itulah Firaun sekarang, yang menurut para peneliti, arkeolog dan dokter-dokter ahli, memang matinya kelelep air laut. Ada kan orang, sebab orang mati itu kan ada di dunia forensik, pelajaran mempelajari. Oh, ini matinya stres, oh ini matinya minum racun, ini matinya kelelep di air laut. Itu terbukti semua. Jadi justru Al-Quran ya memberikan penegasan. Nah, kelompok kedua dari orientalis itu mereka yang meyakini kebenaran Al-Quran tapi belum beriman. Saya ambil contoh Profesor Dr. Moore, itu ada di Republika. Dia seorang ahli embriologi, Pak. Embriologi itu ilmu tentang pembentukan janin, ya. Nah, dia disodorkan ayat Quran Al-Mu'minun ayat 14. Sebenarnya 12, 13, 14 itu berbicara tentang kejadian kita. Tapi ayat 14 Al-Mu'minun itu jelas menyebutkan bahwa kita ini diciptakan dari nutfah, ya. Summa khalaqna nutfah. Jadi Allah katakan summa khalaqna nutfata 'alaqah. Kemudian air mani itu kami jadikan sesuatu yang melekat. Lalu kemudian nanti Allah mengatakan nutfah itu melekat tadi fi qararim makin, ya, di dalam apa, rahim. Kemudian dari alaqah diterjemahkan segumpal darah. Tapi ilmu kedokteran tidak tahu itu segumpal darah. Ilmu kedokteran menyebutnya zigot. Zigot itu katanya kalau dipoto bentuknya seperti lintah, Pak. Jadi kita itu di dalam perut rahim itu seperti lintah. Bahkan menurut kedokteran, tahap penciptaan manusia itu sperma dan sel telur sebelum bertemu itu ribuan sperma itu bertumbangan, mati, sisa satu yang selamat, ketemu dengan sel telur, pembuahan namanya. Itu kita yang duduk sekarang. Jadi kita ini berjuang sejak proses penciptaan. Kita pejuang. Maka saya sering mengatakan kita tidak boleh berhenti berjuang, karena hidup kita memang perjuangan. Dan kitalah pemenang. Hadir Pak Yudi, saya ini pemenang. Nah, nutfah ini disebut oleh Al-Quran dijadikannya segumpal daging, zigot tadi, segumpal darah. Kemudian alaqah itu kata Allah kami jadikan dia mudghah, ya. Fa khalaqnal alaqah mudghah. Kemudian kami jadikan alaqah itu mudghah. Kalau Bapak Ibu beli daging megang, itu kan ada onggokan daging. Seperti itu kita. Kalau ada ibu-ibu yang keguguran sebelum 4 bulan, yang keluar kan hanya seonggok daging, Pak. Itulah yang diceritakan oleh Al-Quran. Kemudian kata Al-Quran, alaqah tadi kami jadikan idhaman, tulang belulang. Dan ternyata dunia kedokteran dalam proses mempelajari proses kejadian manusia memang menyatakan yang terbentuk pertama itu, ya, setelah tadi ada gumpalan daging tadi, tulang. Terbentuklah ini tulang-tulang kita, tangan, paru-paru, rangka, kaki. Lalu Al-Quran bilang idhaman lahman. Tulang itu kami balut dengan daging, ya.
Setelah itu kata Allah, "Tsumma ansa'na khalqan akhar." Kemudian kami menjadikannya makhluk yang berbentuk lain, bukan cairan, bukan alaqah, bukan mudghah, tapi berbentuk lain. Ini yang dokter bilang embrio. Ini yang bisa dilihat di USG. Oh, jenis kelaminnya laki-laki, oh perempuan. Itu yang dilihat. Nah, Profesor Moore mengatakan, kami harus mengakui bahwa Al-Quran sudah mendahului dunia kedokteran dalam bidang embriologi. Dan kalaulah ada manusia yang menulis seperti ini, dia bilang, maka manusia itu harus punya mikroskop, harus punya peralatan canggih. Karena ini pentahapan, Pak. Ini tidak bisa dihayal ini. Ini betul-betul bukan karya manusia. Nah, ini pengakuan Profesor Moore, tapi dia tidak beriman. Dia dari Kanada. Kelompok ketiga itu adalah orientalis jahil. Ya. Nah, mereka memang melakukan upaya pembusukan untuk melemahkan Islam. Misalnya mengatakan bahwa yang turun, yang datang kepada Nabi Muhammad di Gua Hira itu adalah jin, ya, penunggu Gua Hira. Dia cekik Muhammad sampai 3 kali sehingga nggak bisa bernapas. Lalu Muhammad kesurupan, berteriak menjerit-jerit, memanggil istrinya. Besoknya dibawa kepada dukun, dukunnya namanya Warakah bin Naufal. Ini upaya mereka, tapi dagangan mereka nggak laku karena orang tidak yakin. Jadi apa yang terjadi di Gua Hira itu? Kenapa Jibril memeluk Nabi Muhammad? Kenapa dipeluk 3 kali? Kenapa nanti setiap Jibril datang tidak ada pelukan lagi? Itu bisa dijawab secara sains, secara ilmu. Nabi Muhammad makhluk bumi seperti kita, dicipta dari tanah. Jibril itu makhluk langit, dicipta dari cahaya. Ada 2 makhluk yang nanti selama 23 tahun akan berjumpa intensif. Maka tidak mungkin kalau makhluk ini belum bersatu. Kalau bahasa komputernya harus diinstal dulu. Harus ada penyatuan antara 2 dimensi yang berbeda. Rasulullah sebagai makhluk bumi, Jibril makhluk langit. Dan yang disampaikan ini bukan kalimat manusia, ini kalam Allah. Beda kalau saya kasih buku ke Bapak, atau saya datang ke profesor saya bilang, Pak, ini disertasi saya. Maka jangan bayangkan Jibril langsung bilang kepada Nabi Muhammad, ini wahyu, kamu diangkat sebagai Rasul, selesai. Tidak bisa. Justru sekarang para ahli mengakui pertemuan di Gua Hira itu adalah sebuah proses di mana penyatuan 2 dimensi yang berbeda. Kalau tidak, gelombangnya nggak ketemu. Seperti kita cari radio, saya kan setiap subuh tuh ada ceramah di Baitur Rahman. Bapak Ibu kalau nggak salah cari dapatnya RRI, karena dempet itu 97,7 dengan 98,5. Ya. Jadi Rasulullah itu dipeluk sama Jibril sampai 3 kali, itu sempurnalah install tadi. Sehingga infrastruktur tubuh Nabi Muhammad itu sudah tidak sama lagi dengan tubuh Nabi sebelum dipeluk Jibril. Karena pelukan Jibril itu yang menyiapkan diri Nabi untuk nanti siap menerima wahyu. Dan jangan lupa ada jin, ada setan, ada iblis yang dia juga berupaya untuk membisikkan. Ya. Ayat-ayat setan itu yang dituduh oleh Salman Rushdie bahwa Muhammad menerima wahyu, menerima ayat setan. Sejak Nabi dipeluk sama Jibril dan dilepas oleh Jibril, itu Nabi sudah terproteksi. Sehingga Nabi bisa membedakan ini setan, ini jin. Beliau tidak akan bisa terima dan tidak bisa masuk ke tubuh Nabi. Karena itu Al-Quran steril. Al-Quran tidak mungkin dimasuki oleh bisikan-bisikan setan iblis. Ini wahyu ini kan nerimanya sama seperti, ya nerimanya kan dalam alam gaib. Kita sering lihat orang kesurupan, kemasukan setan dan sebagainya. Nah, itu dibantah oleh peristiwa ini. Apalagi diceritakan oleh Aisyah bahwa Nabi ketika menerima wahyu itu berat. Pernah Nabi itu di saat musim dingin di Madinah. Madinah itu kalau lagi musim dingin ya, bisa 0 derajat. Bahkan bisa di bawah itu, menggigil orang. Nah, semua orang menggigil, mencari pakaian tebal. Nabi Muhammad berkeringat dahinya karena wahyu turun. Begitu dahsyatnya wahyu. Unta itu bisa mengangkat barang 1 tonan.
Tubuh Nabi berapalah beratnya? Katakan 80 kilo. Pada saat wahyu datang, unta itu terhempas, perutnya kena tanah karena beratnya beban wahyu yang Nabi terima. Jadi wahyu itu sangat berat. Sehingga Rasulullah sebelum menerima wahyu lain disiapkan melalui pelukan Jibril. Pernahkah Nabi lupa dengan wahyu? Kan tidak. Wahyu turun tidak sekaligus. Misalnya Al-Alaq 1-19, Pak. Al-Alaq hanya 1-5. Ayat selanjutnya nanti pada waktu lain. Setiap ayat turun Nabi bilang, ini sambungan daripada ayat ini. Ini letaknya di sini. Lalu Nabi ucapkan. Para sahabat ada sebagian yang pandai mencatat, mereka mencatat. Ketemu lagi sama Nabi. Apa yang Nabi ucapkan hari ini dengan Nabi ucapkan minggu depan atau Nabi ucapkan sebulan ke depan. Nabi 23 tahun ya hidup bersama sahabat. Kalaulah Al-Quran itu plin-plan itu jelas pasti sudah diprotes oleh sahabat. Kenapa Nabi Muhammad bisa Al-Quran itu seperti kita membuat sesuatu di komputer itu tidak akan hilang sebelum di-pause. Dia lekat. Karena memang sistem Nabi itu kalau kita pahami dengan sistem komputer sekarang, ayat Quran yang masuk itu langsung dia terdownload di dalam diri Nabi. Langsung, tidak akan berubah. Apa yang diucap Jibril itulah yang masuk. Seperti saya mendownload foto, Bapak nanti foto saya tadi kirim tolong kan, saya download, itu kan sama persis, tidak berubah. Kenapa ini bisa terjadi? Inilah pelukan Jibril. Maka pelukan Jibril itu tidak bisa dibantah, harus terjadi. Harus terjadi supaya Nabi Muhammad itu siap. Dan ini jadi bukti bahwa Al-Quran itu merupakan mukjizat dari sisi Allah. Seandainya tidak ada pelukan Jibril, pasti banyak tuduhan-tuduhan lain. Sekarang orang tidak bisa membantah. Justru pelukan Jibril itu. Dan bukti lain, Al-Quran turun selanjutnya tidak pernah Jibril memeluk Nabi. Kalau seandainya pelukan itu ya hanya sekedar pelukan sahabat ketemu, pasti setiap Jibril datang Nabi peluk. Tidak ada lagi. Jibril langsung beri wahyu. Nah, jadi jamaah yang dimuliakan oleh Allah, ini adalah peristiwa di Gua Hira yang oleh kelompok-kelompok yang jahil ya. Bahkan sekarang ini mulai heboh lagi. Nabi Muhammad kawin sama Khadijah secara Kristen, kan gitu. Khadijah itu adalah orang Kristen. Karena Warakah itu seorang Kristen. Jadi dia sepupu. Jadi dia agamanya Kristen. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Ini orang yang menghayal ya. Bahkan katanya dia juga punya latar belakang ilmu agama. Yang ngomong orang Islam juga sebagian. Dia menghayal, cocok logi apa namanya. Sirah Nabawiyah itu tertua, sirah tertua ditulis oleh seorang ulama tabi'in namanya Ibnu Ishaq. Semua sirah hari ini yang Bapak Ibu beli pelajari, misalnya Al-Mubarakpuri, sirah itu sirah yang terkenal ya, ataupun oleh Syekh Ramadan Al-Buti, atau sirah yang ditulis oleh ulama Indonesia ya, Munawar Halil, semua pasti merujuk pada sirah klasik yang pertama yang ditulis oleh Ibnu Ishaq. Sirah itu dilengkapi kembali oleh Ibnu Hisham. Tabi'in artinya apa? Tabi'in adalah orang yang ketemu sahabat. Dia tidak ketemu Nabi. Dia menulis sirah itu, dia ketemu sahabat. Sahabat orang yang ketemu Nabi. Artinya sumber sirah yang ada di kita ini adalah sirah yang valid. Sumbernya itu dari ring 1. Kalau sekarang kan sering bicara ring ya. Ring 1. Para sahabat adalah orang di ring 1. Maka sumber daripada informasi tentang kehidupan Nabi itu dari para sahabat. Peristiwa pernikahan Nabi Muhammad dengan Khadijah itu bukan soal kecil, itu peristiwa besar. Kalau sampai tercecer dalam catatan sejarah Nabi kawin secara agama Kristen, Khadijah agama Kristen, itu jelas mustahil. Kalau betul itu ada, maka itu pasti ditulis dalam sirah. Karena itu peristiwa penting, Pak. Tidak mungkin itu tidak ditulis di dalam sirah. Perjanjian Nabi dengan Kristen di Najran saja ditulis. Perjanjian Nabi dengan kelompok Yahudi ditulis. Semua Islam terbuka. Apa yang terjadi dengan non-Muslim ada semua riwayatnya.
Maka kalau Nabi kawin secara Kristen itu jelas mengada-ada. Tidak ada sumber sama sekali selain hanya cocok logi barangkali ya. Sama seperti sekarang kan ada tulisan bahwa Nabi Sulaiman itu sebenarnya tinggalnya di Sleman. Karena Sleman itu ya asal kata dari Sulaiman. Kemudian dia tulis lagi Ratu Saba itu di Wonosobo, Wonosobo, ada Sabanya kan. Di situ ada candi. Candi Borobudur itu adalah candi yang dibangun oleh Nabi Sulaiman dengan menggunakan tentara jin. Ya. Ada yang kirim WA ke saya, Ustadz ini ada buku ini, ditulis oleh Kiai Haji ini. Saya bilang saya sudah lama dengar itu, tapi itu tidak laku dagangannya. Karena hadis Nabi jelas mengatakan bahwa Nabi Sulaiman, ya, kemudian Ratu Saba itu ada di Yaman, ada di Palestina. Jadi jangan dicocok-cocok logi lah. Nah, baik, saya kira ini salah satu contoh orientalis yang melakukan pembusukan tapi tidak laku. Sebagai penutup, bagian penghujung, saya tidak tahu ada diskusi ya nanti ya. Di mana sih mukjizat Al-Quran? Ya, jadi Al-Quran itu mukjizat dan mukjizatnya terus terbuka. Apakah mukjizat Al-Quran berada pada lembaran kertas yang kita baca itu? Karena dibakar hari ini Al-Quran. Apakah kalau Al-Quran di seluruh dunia dibakar, maka Al-Quran akan lenyap? Ternyata jamaah yang dimuliakan oleh Allah, Al-Quran itu Allah turunkan bukan dalam bentuk lembaran kertas. Allah turunkan Al-Quran dalam bentuk verbal, kalam, yang itu disampaikan kepada Rasulullah, melekat dalam jiwa beliau, tidak lupa. Lalu beliau sampaikan kepada para sahabat, sahabat menghafal. Sebagian sahabat mencatat, lahirlah nanti mushaf Al-Quran di zaman Abu Bakar. Itu sejarah lahirnya mushaf. Tapi mukjizat Al-Quran tidak terletak pada mushaf lembaran tadi. Mukjizatnya terletak pada isinya, pada kandungannya. Dan Al-Quran yang dihafal sejak Nabi, sahabat, tabi'in, sampai para hafiz yang sekarang jumlahnya jutaan, itu sama. Artinya Al-Quran tidak bisa dibakar. Kalau kertasnya boleh dibakar, kertasnya boleh dimusnahkan oleh orang kafir. Tapi kita tidak boleh, ya, kita harus marah kalau ada orang membakar Quran, karena itu simbol keagungan. Tapi mereka akan kecewa, frustrasi, karena mereka bakar ternyata Al-Quran tidak bisa musnah. Karena Al-Quran hidup di dalam jiwa, di dalam dada. Dan penghafal Al-Quran menakjubkan, tidak hanya orang yang bahasa ibunya bahasa Al-Quran, bahasa Arab. Bapak ibu yang duduk sini pun saya yakin, coba tanya pada diri kita, berapa banyak Al-Quran kita hafal? Kan ini menakjubkan. Kalau kita suruh baca buku, suruh hafal ya, kan susah itu. Saya pergi ke Bukit Tinggi itu ada namanya Diklat Regional Kemendagri. Ya, saya hadir di sana karena teman saya ada kepalanya yang undang saya. Saya lihat ada peserta diklat pakai pita merah, Pak Yudi. Saya tanya, itu ada yang pakai pita merah, ada yang enggak. Yang pakai pita merah belum hafal pembukaan Undang-Undang Dasar 45. Jadi maju ke depan, kalau kekurangan kalimat apa, belum hafal, belum boleh lepas. Ini Al-Quran, coba kita sendiri subhanallah. Kita renung, kita hafal surah-surah pendek, ya gimana itu bisa masuk? Itu tidak bisa dilogikakan ya. Kita memang tidak hafal juz 1, juz 2. Kita karena terlalu banyak minum jus, itu masalahnya. Juz apel, juz mangga. Tapi anak-anak kita itu dia juz 30, juz 27, juz 28. Itu subhanallah. Nah, jadi Al-Quran tidak akan bisa musnah. Ya, sekalipun mereka membakar semua Al-Quran di dunia. Karena mukjizat Al-Quran berada pada pesan dan kandungan isinya. Kalau begitu, Al-Quran itu ya, baru bisa mukjizatnya kita buktikan kalau diamalkan. Karena dia terletak pada isinya. Membaca Al-Quran itu tetap dapat pahala. Dan bahkan tinggi nilai pahalanya. Tidak sama dengan baca buku. Karena satu huruf Al-Quran itu luar biasa pahalanya. Membaca Al-Quran.
Menghafal Al-Quran luar biasa lagi pahalanya. Tapi membaca, menghafal itu hanya untuk diri kita. Tapi kalau mengamalkan Al-Quran, itu rahmatan lil alamin. Itu yang ditunggu hari ini. Bagaimana kita bisa mengamalkan Al-Quran dalam kehidupan. Jadi saya kira demikian ya. Bahwa Al-Quran itu mukjizat sepanjang masa, tidak akan bisa terkalahkan. Dan mukjizatnya bukan terletak pada lembaran kertasnya, tapi pada kandungan isinya. Jangan salah paham, nanti dianggap kalau gitu Al-Quran boleh dilecehkan, boleh ditaruh di bawah, sesukanya. Tidak, dia simbol kemuliaan. Seorang profesor di luar negeri, ini hanya semacam ilustrasi. Di hadapan mahasiswa yang juga ada orang Islam, non-Muslim, dia bilang, ini Al-Quran. Ya, semua bilang, iya Al-Quran. Mujizat Al-Quran bukan berada pada lembaran kertas, tapi mujizat Al-Quran berada pada kandungan isinya. Lalu disobeknya Al-Quran, lalu dibantingnya Al-Quran. Semua terhenyak. Dia bilang, jangan marah, karena kan mukjizatnya pada kandungan isinya. Mahasiswa cerdas hadir di situ, salah seorang yang dia beragama Muslim. Di meja profesor itu ada makalah, tulisan sang profesor. Dia ambil, Prof, ini makalah, betul. Ini pikiran-pikiran profesor, betul. Ini hanya kertas, ya. Mukjizat ataupun pikiran profesor itu kan berada di otak profesor. Kalau gitu ini tidak ada gunanya. Dia sobek, dia pijak-pijak. Woi, profesornya marah. Kamu menghina saya. Apa yang Anda lakukan terhadap Al-Quran? Sama. Memang mukjizat Al-Quran pada kandungan isinya. Tapi ketika Anda menginjak Al-Quran, mensobek Al-Quran, melempar Al-Quran, Anda sudah menghina kami, kaum muslimin. Nah, baru profesor itu tersadar. Buku tulisan Pak Yudi saya sepak-sepak, apa nggak marah Pak Yudi? Pasti marah beliau. Walaupun sebenarnya isinya sudah ada di kepala beliau, tapi itu penghinaan. Demikian Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.